Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para kiai, para ustaz, tokoh masyarakat, serta sedaya bapak-bapak, ibu-ibu jamaah musalla Mistanul Ulum Kepercaya rahimahullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita semua masih ditakdirkan oleh Allah SWT sehingga langkah kaki kita dimudahkan untuk bisa mendatangi majelis-majelis ilmu seperti pada malam hari ini. Mudah-mudahan sangat istiqomah, mudah-mudahan sangat terdapat tambahan catatan amal baik kita nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Salatullah wassalamuhu, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantan muga sedaya diakui dados mate kanjeng Nabi Muhammad. Mantan muga sedaya angsal syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu, para sedaya ingkang mulya, monggo sadherenge tawasul rumiyin, sadherenge melai pengaosan. Mugi-mugi ilmu yang akan kita bahas bisa menjadi ilmu yang manfaat, barakah fid dini wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wa sallallahu alaihi asyhadu an la ilaha illallah wa khususna mu'allif fi hadzal kitab Al-Kitab Fathul Bari Mujib Al-Imam Al-Alamah Ahmad bin Husain Abi Sujan Al-Alamah Syekh Muhammad bin Qasim Al-Wazi wa usulina bihim wa ila jami'il awliya idisah wa usulina bihim wa ila jami'i mu'assisi jama'iyah Nahdlatul Ulama wa khususna jami'il masyayikh sagiri wa usulina bihim wa usulina al-Habib fi bin Ali bin Nasir Yahya Al-Gargan wa usulina Ramli Hamid bin Abdullah bin Umar Baslan wa ila jami'i ulama'i hadhil baldah, ulama'i hadhil qaryah wa usulihim wa ila jami'i abaina wa ummahatina wa lima syayikhina wa talamidana wa auladina wa dhurriyyatina wa dhawil huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi niyyati du'a wal qabul syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma li'izalatil jahli, nawaitu ta'alluma liridallah, nawaitu ta'alluma li'i'la'i kalimatillah. Qala al-muallif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutaken keterangan ingkang rumiyin inggih punika nerangkan tentang fardu-fardunya wudu. Yang pertama yaitu niat dibarengaken kalian membasuh wajah, dan yang ketiga yaitu wathalithu ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Wathalithu utawi fardune wudu ingkang nomor 3 ghuslul yadaini iku masuhi tangan kalih ilal mirfaqaini tumeka maring sikut loro.
Adapun fardunya wudhu yang ketiga, yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah. Tapi niat kali membasuh wajah ini dengan waktu yang bersamaan nih. Ini sampun diterangkan sama dengan nomor 3, yaitu fardunya wudhu membasuh kedua tangan sampai ke 2 sikut. Lek ningali redaksine membasuh kedua tangan sampai ke 2 sikut, berarti urutannya mulai saking epek-epek sampai teng sikut ngeten. Terus praktek niku mode tuyo sret. Lah menisor ngeten. Sampai ke 2 sikut. Mboten diwali. Kan biasa diwali ngeten nggih, sret. Napa lek diwali mboten sah? Sah, walaupun diwali sah, yang penting antara tangan sampai ke 2 sikut ini sudah terbasuh semuanya. Tapi lek ningali praktekipun membasuh kedua tangan itu dimulai dari atas dulu, dari niki ya, sampai ke 2 sikut niki. Karena kata-katanya ilal mirfaqaini. Sama seperti yang di keterangan di Al-Qur'an, ilal mirfaqaini juga gitu, sama dengan di kitab ini. Lek diwalik nggih sah, tapi kirang sae. Membasuh niku ada kemiripan dengan mengusap. Dalam arti dalam prakteknya diambil air terus diteruskan ke tangan sampai ke sikut, terus panjenengan gosoki. Sekiranya seluruh bagian luarnya kulit tangan ini semuanya terkena air, panjenengan ngerotoaken niki sanes ngusap tapi membasuh. Kenapa? Karena diawali dengan membasuh, terus diratakan. Walaupun mirip kalian mengusap, kan ngeten ngusap nggih. Tapi niku kepanjangan dari membasuh yang awal tadi itu. Yang tidak boleh ketika kita membasuh tangan terus air jatuh kita ambil, kita buat membasuh. Niku mboten asal, karena masuk air mustamal. Air mustamal niku mboten saged menyucikan, baik untuk menyucikan najis maupun hadas. Tapi selagi air itu melekat di kulit, terus kita ratakan dengan cara mengusap, itu masuk kategori membasuh. Dan itu bukan air mustamal, tapi air basuhan pertama. Dirotokaken pun, ngeten dirotokaken sedaya sampai ke nopo niki sela-selanya tangan. Ini keterangan wonten iki. Fa illam yakun lahu mirfaqani u'tubira qadruhuma. Fa illam yakun mongko lamun ora ana lahu iku kaduwe wong kang wudu mirfaqani apa sikut loro, utubira mongko den wilang-wilang qadruhuma apa kira-kirane mirfaqani atau sikut loro. Kalau ada orang tidak punya 2 sikut, berarti tidak punya 2 tangan berarti kan wonten tiyang boten ada 2 tangan ya. Ya napa niku cara membasuh tangannya? Apa mboten wajib? Niki keterangane utubira qadruhuma, tetap diwajibkan tapi dengan cara mengira-ngira. Kira tak soro ya. Atau punya 1 tangan, atau tangan yang kiri niki membasuh, ini tidak ada tangannya, tapi diperkirakan gitu. Tetap dibasuh tapi perkiraan. Bayangan gitu. Karena ketika orang tidak punya tangan, tidak menggugurkan kewajiban membasuh tangan, tetap diwajibkan, yaitu dengan cara mengira-ngira. Atau tangannya segini, tangannya nopo sampai tutup pergelangan, niki mboten enten. Nopo kena mercon, nopo kecelakaan gitu. Niki ketika membasuh terus ditambahi membasuh yang perkiranya ini, walaupun cuma bayang-bayang.
Niki saking wajibe membasuh anggota wudu. Mari ngoten wa yajibu wasluma 'alal yadaini. Wa yajibu lan wajib sapa mutawaddi wong kang wudu. Wa yajibu lan wajib wasluma apa basuh apa-apa 'alal yadaini ing atase tangan kali. Napa min sa'rin saking rambut, wasil atin lan uji-uji, wa usbu'in lan anggota badan zaidin kang tumbuh, wa adzafira lan pira-pira kuku. Ketika membasuh tangan, maka apa-apa yang ada di tangan itu semuanya wajib dibasuh. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti rambut, tangannya tumbuh rambut yang tebal, itu semuanya wajib dibasuh. Atau mungkin drijine niku tambah sunggal, kan driji rata-rata 5 ya. Niki wonten tambahan sunggal, dados 6. Maka yang ke-6 niki juga wajib dibasuh. Terus ketika anggota itu tambahnya wajib dibasuh. Ketika anggota badan itu kurang, kekurangannya juga wajib dibasuh, tapi dengan cara mengira-ngira. Ini mengenai membasuh tangan. Wa adzafira lan pira-pira kuku. Kalau orang itu kukunya panjang, maka wajib dibasuh seluruhnya, baik zahir maupun batin. Kuku yang di atasnya niki wajib, di bawahnya yang tempatnya kotoran itu juga wajib dibersihkan ketika membasuh tangan. Makanya yang paling aman kuku niku mboten panjang. Lek kuku mboten panjang, untuk membasuhnya gampang. Tapi kalau kukunya panjang, resikonya nanti kotoran di bawah kuku ini juga wajib dibuang dan wajib dibasuh ketika kita melakukan wudu. Lek boten terbasuh di bawahnya kuku, berarti membasuh tangannya kirang sempurna, berarti boten sah wuduipun. Wa yajibu lan wajib izalatu ma apa ngilangi barang tahtaha kang tetep ing dalem ning sore kuku, min wasahin saking kotoran, yamna'u kang nyegah apa wasah apa kotoran, wusulal ma'i ing nyampe banyu. Jadi ketika kuku itu panjang, di bawahnya ada kotoran, maka kotoran ini wajib dibasuh. Kenapa? Wajib dibuang. Kenapa? Karena kotoran ini bisa menghalangi sampainya air ke bawahnya kuku. Pokoknya panjenengan lagi aman kukune diketok mawon, boten satu dawa. Keranten ngetok kuku niki hukumnya sunat, terutama ketika malam Jumat atau hari Jumat atau menjelang pergi Jumatan, niku panjenengan dipun sunataken ngetoki kuku. Saya pun kuku tangan nggih, kuku suku nggih. Karena faedahnya ini bisa membuat aman sampainya air ke bawahnya kuku. Pun seputar tangan menawi wonten sing ngersakaken badhe tanglet, monggo dipun aturi. Lek pembahasan wajah panjang nih, lek tangan boten gampang nih. Pokoknya apa-apa yang ada di wilayah tangan, kalau ada sesuatu yang mencegah sampainya air harus dibersihkan dulu. Contohnya jat, wonten jate dibersihkan, wonten dada dibersihkan. Menawi wudu kang gede ya. Nggih. Masuk tangan lagi terluang ngaten. Nggih. Terus nggih, panjang ngoten. Nggih. Prakteknya panjang ngoten. Prakteknya teng jeding niku tangan ngeten riyen. Lah terus dingaturaken. Panjenengan rotoaken Bu. Prakteknya ngoten. Asalkan jedingnya lebih dari 2 bola. Lek menawi teng kerantos pundi? Mundhut tuyul ngeten. Sret. Terus dibasuhaken ngeten. Sret ngeten.
Lek langsung ngeten ya napa? Mboten napa-napa. Tapi sing abdol wau nika. Mundut ngeten terus niki dirotaken sampai ngeten. Karena wasul yada ini ilal mirfaqo ini katakan. Lah, nggih, mboten napa-napa. Terus diangkat ngeten lah. Nggih, diangkat. Diangkat sampai air ini turun ke sini. Air dari atas turun ke bawah niki sanes air mustamal. Tapi air basuhan pada anggota wudu. Kecuali karena masih ceket lah. Lek pun roto mboten asal. Nggih, merebutan jeding karena jedingnya lebih 2 kola lagi. Lek jedingnya kirang 2 kola mboten asal. Ukurannya 2 kola. Teng lepen tambah aman. Keranten lepen itu airnya mengalir. Teng pemandian nggih mboten apa-apa. Unggulan saya niku. Kali renang. Yang lek wuduke teng renang teng kolam renang langsung mencolot niku mboten perlu tertib. Langsung pun diniati wudu. Oke, langsung dados. Keranten melebihi dari anggota wudu yang lainnya. Kan tidak sekedar wajah, tangan, kaki, tapi seluruh anggota badan terpenuhi. Makanya tidak perlu tertib. Nggih. Lah niku. Tapi sunate wudu riyen, Pak. Baru mandi malih. Pakai keterangan masalah mandi sak mantune wudu wonten ing wingking nggih. Monggo lintene. Menawi asane ukure 2 kali Nggih, diperkirakan. Nggih. Keduanya nggih. Berarti mundhut tuya ya apa carane nggih? Cara ngecur iki. Nggih pancuran mancur niku pun ngeten malih mboten enten tangane tapi diperkirakan ngeten. Sekiranya menurut hatinya orang yang wudu itu cukup, sudah cukup. Karena yang dianggap itu hatinya orang yang bersangkutan. Wes cukup wis kena kabeh tanganku, walaupun tidak ada tangannya. Dalam tangan yang tersisa. Jangan tinggal. nggih napa niku yang kan mulai niki ya. Pada tangan sampai niki nggih. Yang di atasnya niki menawi nemen dukure mboten wajib. Tapi lek perbatasan niku tasik wajib. Perbatasan siku tasik wajib niku. Lek mendukur terus mboten. Makanya orang yang tidak punya tangan ketika sampai teng napa sikut itu tasik wajib, Pak. Sikut niku. Terus diperkirakan pada tangan yang hilang tadi itu dibasuh lidah. Tapi lek mendukur nemen sak meten mboten enten blas nggih. Niku napa? Niki mboten usah dibasuh, Pon. Cuma yang perkiraan tangan yang hilang wong niku. Kirakan prakteknya ya napa? Niku saged dikira-kira. Waktu biro qadruhuma. Iki redaksinya waktu biro qadruhuma. Maka dan wilang-wilang apa kira-kirane tangan kali wong niku. Tangan sing ical wong niku. Makanya kita ini harus banyak bersyukur karena masih punya anggota badan lengkap. Kita kalau melihat orang yang anggota badannya kurang, itu kita kalau tidak punya rasa syukur itu begitu. Menawi di bantu bukan kiat tenaganya wudhu itu minta bantuan orang. Padahal tidak masih ada tangan. Nah itu nyiramkan air itu Betul apa? Kan intinya kan menyampaikan air ke anggota wudu, anggota badan yang wudu. Teknisnya terserah, dibasuh sendiri ke, minta bantuan orang lain ke. Buktinya panjenengan lek teng napa teng keran niku kan minta bantuan keran niku. Orang ngulicur dhewe. Betul masalah nih. Ibu-ibu monggo sing badhe tanglet. Wau ibuke salate wonten wingi nggih.
Kan imamnya lho iki. Ya napa Ibu? Oh salah. Ada ke belakang. Oh nggih, pun. Kula supe mboten nang lho. Nggih, ada ke belakang. Keranten lah mendahului imam betul salah deh. Keranten niate jamaah. Iya, Pak. Nggih. Umpama kita melakukan Nggih, gerakan membasuh tangan. tangan kita harus 3 bulan. Nggih. Terus belum lengkap atau satu kali itu melakukan kegiatan lain itu Makruh, hukumnya makruh. tidak boleh. Nggih, dan Kalau ukur-ukur tidak boleh. mboten napa-napa. Maksudnya sing lame ku anu napa ditinggal ngopi riyen ngoten niku. Niku namine makruh. Tapi tetap sah wudunya nggih. Mboten napa-napa nggih. Terus untuk basuhan 3 niku hukumnya sunat. Panjenengan basuh 1 kali sudah sah hukumnya. Terus setelah tangan sudah terbasuh secara sempurna, dibasuh pertama dereng sempurna, dereng ting saya. Kedua dereng, ketiga pun sempurna. Niku masuk basuhan pertama. Sanes ketiga. Basuhan pertama niku walaupun bisa sempurna sampai basuhan yang ketiga ini, itu masuk hitungan pertama. Lagi nasal sunatan tambahi kali. Dibasuh malih sampai sempurna 2, dibasuh malih sampai sempurna 3. Terus ukurannya semacam itu. Lalu hitungannya. Terus ndek uduk niku wonten kesunahan kedah cepat-cepat mualah niku saling berurutan. Cepat-cepat niku mantun basuh wajah langsung tangan, boten meneng riyen. Niku hukumnya sunat. Berarti menawi wonten tiyang wudu di wajah. Mantun basuh wajah meneng. Mantun jeding lintu. Niku mboten napa niku. Wudunya sah. Kalau sampai kering, di basuhan wajah tadi kering, terus mados majel lintu basuh tangan, makruh hukumnya. Tapi wudunya sah, Pak. Mantun basuh tangan meneng malih mados majel lintu. Basuh kepala, padahal tangannya sudah kering, makruh hukumnya. Tapi wudunya sah. Niki wonten istilah wudu kredit. Nanti keliling Mas ya. Kalau masih belum basah, mboten makruh. Mboten tasik dereng kering, mboten makruh hukumnya. Masih napa? Masih lanjut. Menawi wudu Nggih. Soalnya pasti sak banget. Nggih. Berarti Ibu ingatan terus ingatan apa kan? Mau baca bau cintira Ibu ingatan dari kan zaman baca cintira semadura dahi semadura tangan tak terusnya benar puasa. Nggih, prakteknya damel cebok Pak nggih. Ketika nggih kecil. Panjenengan kiraaken rontone tuya mboten enten sing nyiprot teng wadah niku. Terus rada berpaling ngeten. Terus dibasuh pakai pegang tangan kiri, tapi jenengan basuh damel kanan. Dirotoaken ngeten sret, pun matur roto jenengan niati wis mari. Tapi hati-hati. Terus menawi wonten tetesan air yang akan jatuh ke wadah sing kirang 2 kolah niku mboten mustamal. Karena sudah diniati wau ijal menan. Kan rawan nih ngeten nggih, dosen netes ya. Ya apa lek netes. Panjenengan niati wis mari berarti emang mondot malih ngeten. Terus dirotoaken ngeten. Kados anu napa wudu teng daerah gunung. Nggih niku. Kan bisu. Lah niku. Kedah napa hemat berhemat. Lek hemat di sini tuan rumah gitu. Kene seorang ada banyu ngoten nggih. Nggih, daerah Pasepan. Napa jajar wonten niku. Ya pokoknya diniati basuhan pertama selesai, berarti tidak ada air mustamal, mondot malih ngoten. Terus sampai tuntas. Sampun nggih? Warabi'u utawi
fardune wudu ingkang nomor sekawan mashu ba'dir ra'si iku ngusap sebagian kepala. Mashu ba'dir ra'si ngusap kalian basuh betul sami nggih. Lek ngusap pokoknya tangannya teles diusapaken. Tangan teles diusapaken. Pun cekap pun. Tapi kalau basuh berarti enggak bior namanya. Mendetuyo damel wajah. Niki namine membasuh. Lek mendetuyo terus diusap wajah betul asal. Karena kata-katanya membasuh. Terus anggota wudu itu ada dua yang mengusap, yaitu mengusap kepala, sebagian kepala dan kuping. Untuk yang lainnya membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki. Membasuh sebagian kepala min dzakarin saking wong lanang au unta utawa wedok au khunsa utawa wong wadon. Wa mashu ba'di sya'rin fi haddir ra'si la tata'ayyanu yadal musabbahi. Wa mashu ba'di sya'rin lan basuh sebagian kepala fi haddir ra'si iku tetep ing dalem batese kepala. Adapun membasuh kepala, ukuran membasuh kepala nggih. Syarat membasuh mengusap. Adapun mengusap sebagian kepala ini yang ada di area kepala niku mawon. Dados menawi wonten tiyang rambutnya panjang sampai tutup mriki. Sing dibasuh sing nisor enten. Niku boten cekap, boten asal. Kedah sing wonten ing dhuwur niki. Kan sing panjang biasa sing ekstrim ya. Niku sing dibasuh nggih kepala atas enten. Tak boleh dipucuki rambut sing tutup bokong umpamanya. Niku boten asal. Karena sudah keluar dari area kepala. Itu nomor setengah. Nomor kali kadang tiyang ekstrim niku rambutnya digelung. Akhirnya muter iki nggih. Gelungane jenengan basuh. Niku boten asal. Pertanyaannya, kan ada di area kepala. Ya, tapi ketika dilepas itu panjang ke bawah. Makanya yang paling amat ya istriku membasuh sanes rambutnya. Tapi apa namanya ini? Kulit rambut. Bagian di tengah maupun di depan maupun sekitar sini. Pokoknya yang ada di area di dalamnya kepala. Tidak boleh yang di luarnya. Terus sunate mengusap kepala itu memakai dua tangan dibasahi lalu mengusap. Kalau praktekkan ya mode tuyo seret tengkran asal teng jeding asal ngeten. Terus dibalikaken. Niku bahasan sunggal. Diulangi malih seret ngeten. Diputer malih dibalikaken. Napa kok dibalikaken kersane rata. Yang ketiga mode malih seret ngeten dibalikaken malih. Empun jenengan yakini itu sudah terkena semuanya. Niku hukumnya sunat menurut Imam Syafi'i. Lek menurut Imam Malik wajib niku. Terus seluruh anggota kepala wajib semuanya dibasuh. Lek Imam Syafi'i mboten. Sebagian mawon sudah cukup, walaupun cuma satu helai rambut yang dibasuh itu sudah cukup. Ini yang mengandung pertanyaan, kita ini mengusap kepala apa mengusap rambut? Di sini redasnya mengusap ba'dir ra'si, sebagian kepala, atau mengusap bagian dari kepala. Dan rambut itu masuk bagian dari kepala. Terus panjenengan mengusap rambut satu helai itu sudah cukup. Tapi kira Abdul, asalkan rambut yang dibasuh tidak keluar dari area kepala. Pokoknya pun eman-eman sedaya dibasuhaken niku panjenengan tanpa kata ganjaran. Keranten di antara faedah membasuh kepala niku lek menurut keterangan kita